Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi ya mengenai salah satu gaya yang terjadi pada cairan maupun padatan ya, maupun pada gas juga sebenarnya sih. Yaitu adalah gaya antar molekul, teman-teman, atau intermolekular force ya, teman-teman ya. Ini bahasa Inggrisnya doang sebenarnya ya, gaya antar molekul ya. Ini adalah overview atau sasaran diskusi kita kali ini. Yang pertama itu dari ada pendahuluan dulu. Kemudian kita bahas dari beberapa gaya antar molekul ya. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol. Kemudian ada gaya ion dipol. Ada gaya dispersi ya. Kemudian ada ikatan hidrogen ya. Sebenarnya kan hidrogen ini gaya dipol-dipol teman-teman ya. Salah satu dipol-dipol. Cuma karena dia saking besarnya nih kuatannya gitu dibandingkan gaya dipol-dipol biasa, maka dia dipisah teman-teman ya. Nah, pendahuluan dulu, jadi apa sih gaya antar molekul itu? Nah, gaya antar molekul atau intermolecular force ya, itu adalah gaya tarik di antara molekul-molekul ya, teman-teman ya. Jadi kita kenal ada gaya intramolekul ya, ada gaya antar molekul ya. Untuk gaya intramolekul itu biasanya ikatan kimia teman-teman ya, ikatan kimia antara molekul-molekul, antara atom-atom sorry, antara atom dalam suatu molekul ya. Jadi di sini interaksinya itu dalam satu molekul aja gitu. Tapi kalau gaya antar molekul itu adalah suatu gaya yang terjadi antara molekul satu dengan molekul lainnya nih ya. Jadi ini beda teman-teman ya. Kalau intramolekul terjadi antara satu molekul aja gitu, atom-atomnya berarti kan. Nah, kalau gaya antar molekul itu gaya yang terjadi antara satu molekul dengan molekul lainnya. Kita bisa lihat di sini. Di sini adalah interaksi ion-ion di sini ya. Ion-ion di sini itu masuk ke gaya intramolekul, teman-teman ya. Intramolekul karena dia terjadi antara atom dalam suatu molekul. Di sini molekul adalah molekul ion, teman-teman. Tapi kalau gaya ion dipol ya, gaya dipol-dipol, terus kemudian ada dipol terinduksi ya, dipol indus dipol, kemudian gaya London atau gaya dispersi, kemudian ada ikatan hidrogen, itu adalah gaya antar molekul karena dia terjadi antara suatu molekul dengan molekul lainnya. Kita bisa lihat tadi di awal sudah dibahas bahwa ikatan hidrogen itu adalah salah satu bagian dari gaya dipol-dipol ya. Tapi karena dia sangat besar, sangat kuat ya, dia itu dipisah nih teman-teman. Kita bisa lihat bahwa tipikal energinya di situ untuk dipol-dipol adalah 2 kJ per mol ya. Sedangkan untuk ikatan hidrogen dia 20 kJ per mol. Berarti teman-teman 10 kalinya tuh ya. Saking besarnya perbedaan gaya antara ikatan hidrogen dengan gaya dipol-dipol gitu. Kemudian kita masuk ke salah satu gaya masing-masing ya. Yang pertama adalah gaya dipol-dipol, yaitu merupakan gaya yang bekerja pada molekul-molekul kovalen polar, teman-teman ya. Ingat, ini yang perlu kita garis bawahi, molekul-molekul kovalen polar yang memiliki momen dipol, misalnya paling gampang HCl ya, contohnya. Kemudian ada HF udah ikatan hidrogen ya. HCl, kemudian ada HBr ya misalnya, teman-teman. Nah, makin besar momen dipolnya, makin kuat gayanya, teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi misalnya HCl nih, ya. Di sini kan berarti kan dia parsial negatif, teman-teman ya. Sedangkan di H-nya itu parsial positif ya. Nah, ketika dia bertemu dengan HCl lain tuh, ya, misal di sini nih. Ini misalnya HCl nih kan. Ini H-nya, ini Cl-nya ya. Ini H-nya, ini Cl-nya misal ya. Ini berarti Cl, ini H. Ini Cl, ini H nih ya. Ketika dia bertemu dengan HCl lain, molekul HCl lain, maka terjadi interaksi nih antara bagian H ini ya yang parsial positif dengan Cl-nya.
yang parsial negatif ya teman-teman. Nah, H yang ini juga bisa berinteraksi lagi nih dengan bagian Cl yang lain juga ya. Gitu. Nah, makin kuat momen dipolnya, momen dipol itu ada di video lain teman-teman ya. Dia itu bagaimana si molekul itu bisa terpolarisasi ya, terutama molekul-molekul yang katanya kovalen teman-teman gitu. Jadi makin besar momen dipolnya, makin kuat gaya dipol-dipol ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu adalah gaya ion dipol, yaitu gaya yang terjadi antara suatu ion itu bisa kation maupun anion teman-teman, dengan suatu molekul kovalen polar ya teman-teman ya. Misalnya kita ambil lagi tadi HCl lagi deh ya. Di sini H misalnya, di sini Cl ya. Tadi ingat H itu dia parsial positif, Cl itu dia parsial negatif. Nah, ketika si HCl ini bertemu dengan suatu kation, misalnya contohnya adalah ion Na+ misalnya, kita tahu bahwa Na+ itu muatannya ya positif berarti ya. Berarti dia interaksinya antara Na dengan bagian si Cl-nya gitu. Nah, interaksi antara Na+ dengan si Cl yang parsial negatif ini itu adalah gaya ion dipol kalau dia adalah kation, teman-teman. Tapi gimana kalau misalnya dia ketemu anion misalnya? Anion. Nah, berarti di situ interaksinya antara si H-nya berarti ya di sini ya dengan si anionnya. Misalnya kita ambil di sini adalah si imin ya. Iodida, ion iodida di situ, teman-teman. Interaksinya. Nah, terus paling gampang lagi misalnya suatu apa namanya? Hidrasi pada suatu garam. Misalnya kita ambil NaCl ya. NaCl itu ketika dia mengion itu menjadi Na+ dan juga Cl- ya. Coba ini nih. Nah, ketika Na+ dan juga Cl- itu dia mengion, dia bisa berinteraksi dengan si H2O atau air kan. Kita bisa lihat di sini. Si Na+ itu dia akan berinteraksi dengan bagian O-nya, teman-teman. Ini kan H2O ya. Ini kan H2O nih. Ini bagian H-nya, ini H-nya, ini O-nya nih, teman-teman. Nah, si Na+-nya ini akan berinteraksi dengan si bagian O-nya yang dia adalah parsial negatif. Jangan H-nya itu kan dia parsial positif ya di sini ya. Karena dia Na-nya bermuatan positif, teman-teman. Sedangkan untuk si Cl-nya dia itu akan berinteraksi dengan bagian H-nya, teman-teman. Ya. Nah, ini nih. Nah, ini adalah interaksi dari ion dipol ya. Terus di sini juga bisa dijelaskan bahwa ketika misalnya semakin besar muatan positifnya, kita ambil di sini misalnya ada Na+ sama Mg2+ ya, ion Na dan juga ion Mg. Itu kita tahu bahwa untuk Na itu dia muatan positifnya adalah 1+ teman-teman ya. Atau +1 ya. Kemudian untuk Mg itu adalah +2 atau 2+. Maka ketika dia berinteraksi dengan air, itu dia akan lebih kuat yang si Mg2+ ya. Karena dia muatan positifnya lebih tinggi gitu. Lebih menarik si elektron daripada si oksigen tadi gitu, yang parsial negatif ya. Sedangkan untuk si Na plus itu interaksinya adalah interaksi yang cukup lemah teman-teman gitu. Kita juga bisa lihat datanya untuk yang Na ini dia kalau nggak salah ya itu kekuatan hidrasinya itu sekitar 100 teman-teman ya, minus 100 atau ya 100-an lah. Untuk Mg ini dia hampir 1000 teman-teman. Kekuatan hidrasinya antara ion Mg2+ dengan si air teman-teman seperti itu ya. Kemudian nih untuk pengetahuan saja. Jadi ketika ada suatu kation terutama ya, ketika dia berinteraksi dengan air, dia itu bisa membentuk suatu ikatan koordinasi teman-teman yang berbentuk oktahedral karena dia bentuknya seperti ini ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ikatannya umum pada suatu ion logam dengan air teman-teman ya. Jadi ikatan adalah oktahedral di situ. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya itu adalah gaya dispersi. Nah, gaya dispersi ini terbagi dua ya. Yang pertama adalah dipol terinduksi yang diakibatkan oleh adanya ion maupun adanya gaya dipol.
terhadap molekul yang non-polar. Kemudian adalah gaya dispersi sesaat, yaitu yang terjadi pada molekul-molekul yang non-polar ya. Nah, dipol reduksi ini dapat terjadi apabila suatu ion ya. Nah, biasanya kation teman-teman ya. Atau molekul yang kovalen polar ya, contohnya tadi ada Cl atau HBr, itu bertemu dengan molekul yang non polar teman-teman ya, gitu. Jadi nanti dia bisa menginduksi tuh si kation yang dari ion maupun yang kovalen polar terhadap molekul yang non polar tadi, gitu. Dan untuk yang dipol sesaat atau disebut juga gaya London ya, ini gaya yang paling lemah teman-teman ya, di antara gaya-gaya antar molekul yang lain, itu dapat terjadi antara molekul yang non polar jika bertemu dengan molekul non polar yang lain teman-teman, gitu. Ini adalah contoh dari dipol reduksi. Yang pertama ada kation contohnya ya, maupun ada molekul yang polar di sini ya, kovalen polar yang memiliki momen dipol ya. Dia bisa menginduksi molekul yang non polar nih. Gitu. Jadi nanti dia bisa terinduksi sesaat jadi parsial negatif sama parsial positif. Awalnya kan dia kan misalnya nggak punya momen dipol nih ya, nggak punya momen dipol, tapi ketika dia bertemu dengan suatu molekul yang ion maupun yang punya momen dipol yang momen dipolnya tinggi, maka dia bisa terinduksi atau terpengaruh lah gitulah. Ini contohnya adalah yang kation bisa menginduksi yang ion lagi. Molekul nonpolar menjadi parsial negatif maupun parsial positif. Ini adalah contoh dari ketika ada suatu molekul polar atau memiliki momen dipol, dia bisa menginduksi suatu molekul nonpolar menjadi parsial negatif maupun parsial positif, teman-teman, gitu. Dan yang terakhir adalah dipol sesaat atau gaya London. Oh, ada lagi ntar. Yang terakhir adalah ikatan hidrogen ya. Ini adalah bagian yang gaya dispersi ya. Nah, gaya dispersi yang kedua adalah dipol sesaat atau gaya London yang terjadi jika molekul nonpolar bertemu dengan molekul nonpolar lagi gitu. Nonpolar lainnya gitu ya. Tapi dibandingkan dengan dipol reduksi itu ikatannya jauh lebih besar kekuatannya yang dipol reduksi ya, karena salah satunya dia memiliki momen dipol teman-teman dibandingkan yang dipol sesaat atau gaya London. Dia itu terjadinya sangat-sangat kecil tuh energinya karena dia hanya sesaat saja gitu ya. Ini bisa terjadi misalnya pada I2 ketemu I2 yang dua-duanya nggak punya nggak punya momen dipol atau dia masuk adalah non polar ya. Kemudian Cl2 dengan Cl2 itu ya. Kemudian ada juga misalnya biasanya gas-gas sih biasanya. Br2 dengan Br2 lagi ya. Gitu. Dan sekarang coba kita latihan ya. Yang pertama, tentukan jenis gaya antar molekul yang ada antara pasangan-pasangan berikut. Yang pertama HBr ya dengan H2S ya teman-teman. H2S ya. Nah, kita tahu bahwa ABr tadi dia mempunyai momen dipol ya berarti teman-teman ya. Berarti adalah kovalen polar molekulnya. Dan H2S juga adalah kovalen polar ya teman-teman. Karena S itu dia parsial negatif, hanya itu parsial positif. Berarti nanti terjadi interaksinya adalah antara yang kovalen polar berarti dipol teman-teman. Ya, nomor 1 nih ya. Kemudian nomor 2 Cl2 ya dengan CBr4 ya. Cl2 itu adalah kovalen yang non polar ya. Dia nggak punya momen dipol teman-teman ya. Kemudian CBr4 itu karena dia resultannya itu 0 juga, berarti adalah kovalen yang non polar juga ya. Berarti dia bisa berinteraksi nih antara yang ini sama-sama non polar tadi sudah dibahas ya. Terakhir dia adalah nomor 1 lagi. Nomor 2 ya. Dispersi sesaat teman-teman ya. Atau gaya London ya, London force di situ ya. Kemudian nomor 3 I2 ya. Begini sih. I2 itu dengan NO3 berarti dia adalah anion ya.
Itu tadi adalah salah satu gaya dispersi juga ya. I2-nya adalah nonpolar. Ini adalah ion. Berarti interaksinya adalah ion ion dengan dipol terinduksi, teman-teman. Atau dipol terinduksi juga boleh sih. Nah, teman-teman di sini perlu dibahas juga bahwa ketika ada suatu interaksi antara ion dengan dipol maupun dipol dengan suatu dipol dengan suatu nonpolar, itu pasti juga terjadi gaya dispersi juga. Berarti selain ada dipol terinduksi juga ada gaya dispersi sesaat juga di situ ya sebenarnya. Tapi sangat-sangat kecil ya. Sesaat atau gaya London. Ya. Jadi dia ada dua, ada dipol terinduksi yang paling utama nih ya. Kemudian ada gaya London sebagai tambahannya gitu. Terus yang keempat itu adalah NH3 ya. Dengan C6H6 ya. C6H6 itu berarti adalah suatu benzen teman-teman ya. Nah, interaksinya apa? Untuk NH3 dia adalah kovalen polar ya, teman-teman. Sedangkan untuk C6H6 atau benzena, dia itu adalah non polar ya. Sehingga interaksinya itu adalah dipol terinduksi ya. Dan juga ada gaya London di situ ya. Jadi sudah ini nih udah bisa menjelaskan teman-teman ya untuk yang HBr dengan H2S dia itu adalah dipol-dipol ya karena dua-duanya nonpolar. Untuk Cl2 dengan Cbr4 itu adalah gaya London atau dispersi sesaat karena dua-duanya adalah nonpolar ya molekulnya. Kemudian untuk I2 dengan NO3- ya, ion NO3- itu adalah dipol terinduksi ya dan juga gaya London karena si NO3- adalah ion sedangkan I2 adalah kovalen yang non polar. Sedangkan untuk yang NH3 dengan C6H6 ya atau benzena itu adalah dipol terinduksi dan juga gaya London di situ karena NH3 adalah polar sedangkan untuk si benzenanya adalah non polar di situ teman-teman. Nah, kemudian terakhir itu adalah ikatan hidrogen teman-teman. Tadi juga sudah dibahas bahwa ikatan hidrogen ini adalah jenis khusus dari interaksi dipol-dipol ya. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi antara atom hidrogen dalam ikatan polar ya, sangat polar seperti NH, OH maupun FH ya. Jadi sebenarnya ikatan hidrogen adalah ikatan antara H ya pada suatu ikatan polar ya dengan atom N, O maupun F teman-teman. Atau kalian bisa singkat FON lah atau NOF sama aja. Misalnya kita ambil di sini pada H2O ya dengan H2O lain itu terjadi ikatan hidrogen tuh. Ada ikatan antara H dengan si O ya. Terus kemudian pada NH3 ada ikatan antara H dengan si N ya. Pada H2O dan juga amonia ya. Ada ikatan antara H dari amonia dengan O dari H2O. Nah, di sini juga ada ikatan antara N dari amonia dengan H dari H2O. Di sini juga bisa terjadi ikatan antara H dari amonia dengan F dari hidrogen fluorida atau HF, teman-teman. Kemudian juga bisa terjadi ikatan antara N dengan H di situ. Yang penting ikatan antara H ya pada ikatan yang sangat polar tadi, ikatan seperti NH, OH maupun FH dengan atom-atom yang sangat elektronegatif seperti N, O maupun F, teman-teman. Kita juga bisa lihat di sini ketika terjadi ikatan hidrogen terjadi anomali juga nih ya, anomali pada penyusunan titik didih. Di sini adalah golongan 4A, 5A, 6A, 6A dan 7A ya teman-teman ya. Jadi yang 4A itu yang warna ungu, yang 5A itu yang warna hijau, yang 7A itu yang warna biru, yang 6A itu yang warna merah teman-teman. Kita bisa lihat bahwa ketika yang 4A ini dia disusun nih berdasarkan periodenya ya, dari atas ke bawah berarti kan. Itu ketika masing-masing atomnya berikatan dengan atom hidrogen ya, seperti CH4, C dengan H menjadi CH4, kemudian Si menjadi
SiH4 Ge dengan H4 dengan H jadi GeH4, kemudian Sn dengan H jadi SnH4, itu semakin ke bawah itu titik didih semakin tinggi, teman-teman. Tapi kita bisa lihat juga ketika golongan 5, 6 dan 7A itu berikatan dengan H ya. Itu peningkatan boiling point-nya atau titik didihnya itu sangat-sangat tinggi dibandingkan yang periodenya semakin ke bawah gitu. Kenapa? Karena di situ untuk golongan 5A ya, 6A dan 7A, terutama untuk NH3 yang dari 5A, kemudian H2O dari 6A dan juga HF dari 7A, itu masing-masing terjadi ikatan hidrogen ya. Untuk NH3 tadi kan ikatannya antara H dengan N ya, dari NH3. Kemudian untuk yang H2O berarti kan H dengan O ya. Dan juga untuk HF berarti H dengan F, teman-teman ya. Dengan tadi kan H dengan N, H dengan O, H dengan F ya. PON atau NOV ya, kalian bisa singkat lah. Jadi itu terjadi anomali pada kenaikan titik didihnya. Justru yang paling atas malah yang paling tinggi tuh titik didihnya dibandingkan yang periodenya lebih rendah, teman-teman. Seperti itu ya, gitu. Saking besarnya kekuatan ikatan hidrogen dibanding interaksi dipol-dipol biasa, teman-teman, gitu. Nah, sekarang coba ada problem sih atau soal, manakah di antara spesies berikut yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air? Ya. Berarti antara CH4 dengan H2O ya. Kemudian F- dengan H2O. Kemudian asam format di situ dengan H2O dan juga Na+ dengan H2O. Nah, yang pertama CH4, teman-teman. Dengan H2O berarti kan interaksinya kan kemungkinan antara H dengan O ya, ataupun si C-nya ini dengan H ya, teman-teman. Apakah di sini ada ikatan hidrogen? Tentu tidak ya, karena ikatan H yang ada di sini itu bukan terjadi karena adanya polar. Kita tahu bahwa CH4 adalah non polar. Selain itu juga di sini bukan polar yang ada di NH, terus kemudian HF maupun dari HO ya. Jadi dia adalah bukan ikatan hidrogen, teman-teman. Kemudian F- dengan H2O ya. Apakah terjadi ikatan hidrogen ya, terutama H dengan F-nya? Iya, teman-teman ya. Karena terjadi ikatan antara H dengan F gitu. Terutama F-nya juga ion tuh, jadi sangat-sangat kuat gitu ya. Kemudian apakah terjadi ikatan hidrogen pada molekul asam format, teman-teman ya? Sini asam format nih. COOH. Terus kemudian HOH ya di sini. Nah, ini terutama ini sih ya. Apakah ini ikatan hidrogen? Iya, teman-teman ya. Karena OH yang ada di sini, O yang ada di sini juga berkaitan dengan H nih. Jadi dia adalah molekul yang cukup sangat kuat kepolarannya gitu. Bisa berikatan hidrogen dengan H2O di situ. Kemudian apabila Na+ dengan H2O ya. Berarti dengan O-nya interaksinya. Ingat teman-teman ya, interaksinya itu pasti dengan antara positif dengan negatif, teman-teman ya. Kalau antara negatif dengan negatif itu nggak bisa, teman-teman ya. Ini parsial negatif, sorry. Untuk si O di sini. Sedangkan H-nya itu masing-masing adalah parsial positif ya. Apakah ini adalah ikatan hidrogen? Bukan ya, karena ikatan hidrogen itu tadi terjadi antara H dengan N, H dengan F, maupun H dengan O. Jadi ini bukan. Jadi yang merupakan ikatan hidrogen adalah H2O dengan F yang pertama, dan yang kedua adalah H2O dengan asam format. Ya, salah satu O dari asam format ya, atau H dengan dari asam format gitu. Dan ini adalah beberapa buku yang saya gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih untuk pembahasan kali ini atau diskusi kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.